Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Rehana Sapita. Saya dan teman-teman saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mengkomunikasikan nilai dalam pemasaran dan promosi. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Permatasari dari Prodi Manajemen. Dan NIM saya 289215099. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Faradin Jayanti dari Prodi Manajemen Korek B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betul Rohim. Oke, semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Menurut saya, pemasaran modern itu menjadi 6 bagian. 1. Mengembangkan produksi yang baik. 2. Menetapkan harga yang menarik. 3. Membuat produksi mudah diakses oleh pelanggan. 4. Komunikasi lancar dan baik dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu apa sih? Stakeholder itu adalah karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat umum, dan pemerintah. Pada dasarnya, sebuah bisnis tidak dapat bersaing dengan sendiri. Agar bisnis itu dapat berkembang dengan baik, maka perusahaan itu perlu adanya hubungan dengan para stakeholder agar tujuannya bisa tercapai. Nah, kelima itu komunikasi dengan pelanggan finansial. 6. Komunikasi dengan masyarakat umum. Nah, ukuran komunikasi pemasaran. Ukuran komunikasi pemasaran itu bisa dibagi-bagi menjadi 1. Iklan, 2. Promosi penjualan, 3. Hubungan masyarakat, 4. Publisitas, 5. Pemasaran langsung, 6. Pemasaran interaktif, 7. Pemasaran dari mulut ke mulut, 8. Penjualan potensial atau dengan personal. Personal menurut saya adalah sebuah penawaran yang dilakukan secara Islam untuk melakukan penawaran kepada para konsumen supaya dapat menciptakan suatu hubungan baik atau penjualan antara dua belah pihak. Proses komunikasi pemasaran terdapat 9 elemen. Yang pertama pengiriman, kedua penerima, 3 pesan, 4 media, 5 penyandian, 6 pengertian, 7 respons, 8 umpan balik, dan 9 gangguan. Pengembangan komunikasi efektif terdapat 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Kedua, menentukan tujuan komunikasi. 3. Merancang komunikasi. 4. Memilih sasaran komunikasi. 5. Menetapkan total anggaran komunikasi. 6. Memutuskan anggaran komunikasi. 7. Mengukur hasil komunikasi. Dan 8. Mengelola proses komunikasi pemasaran integritas. Identifikasi pemirsa sasaran. Menutup semua celah yang ada antara pemirsa publik saat ini dengan persepsi citra yang akan dibentuk. Tujuan komunikasi pemasaran yaitu melibatkan kebutuhan. Yang pertama, 1. Kategori, kesadaran dan sikap merek. Kedua, maksud pembelian merek. Pertama di sini tentang mempelajari berbagai keunggulan dan biaya dari setiap alat komunikasi. Nah, yang dimaksud keunggulan dan biaya dari setiap alat komunikasi tersebut adalah misalnya kita membeli handphone. Sebuah handphone ini pasti dia memiliki keunggulan atau memiliki kelebihan dari si handphone tersebut. Misalnya handphone ini tuh keunggulannya kameranya bagus atau penyimpanannya cukup dan yang lain sebagainya, dan harganya pun sangat tidak begitu mahal, sangat tidak begitu murah, ya standar lah ya. Dan yang kedua, di sini ada peringkat pasar perusahaan. Nah, yang ketiga, di sini mempertimbangkan jenis pasar produk di mana produk dijual. Nah, misalnya yang dimaksud dengan jenis pasar produk ini adalah di mana produk ini dijual seperti ke pasar, ke mall gitu. Apakah produk ini bakal laku gitu. Yang dimaksud tanggal nomor 3 itu seperti itu ya. Dan yang nomor 4 ini mengukur seberapa jenis konsumen melakukan pembelian. Mengukur seberapa siap konsumen melakukan pembelian, yang dimaksud adalah apakah si konsumen ini akan membeli. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau yang biasa kita sebut IMC. Yang pertama, ada mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran. Yang kedua, ada perencanaan komunikasi pemasaran. Yang ketiga, mengakui nilai tambah komprehensif. Keempat, ada mengevaluasi peran strategis, disiplin komunikasi. Lalu yang kelima, menggabungkan nilai peran
disiplin untuk tujuan terintegrasi. Tujuan dari integrasi sempurna yang pertama ada tujuan konsisten dan dampak maksimum. Lalu selanjutnya ada alat komunikasi humas yang diantaranya ada publikasi, berita, pidato, dan layanan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari adanya alat-alat humas yang pertama itu ada mendukung departemen produk dalam promosi dan menjaga citra korporat produk. Yang kedua ada mempengaruhi kesadaran produk. Nah, yang terakhir, biaya yang dikeluarkan sebagian berasal dari iklan dan biayanya itu lebih kredibel.